Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pengapian di dalam mobil. Seperti sudah saya jelaskan pada waktu-waktu yang lalu bahwa sistem pengapian itu dibagi beberapa macam. Ya, kalau kita bisa menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sistem pengapian konvensional, kemudian yang kedua adalah sistem pengapian elektronik. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sistem pengapian konvensional, di mana sistem pengapian konvensional ini adalah diterapkan di dalam mobil, kemudian dia menggunakan baterai sebagai sumber energinya, di mana pada prinsipnya bahwa sistem pengapian itu adalah bagaimana busi itu bisa memercikan api di dalam silinder sehingga api tersebut bisa digunakan sebagai pembakaran sehingga menghasilkan tenaga. Nah, pada prinsipnya bahwa sistem pengapian itu busi yang menyala atau percikan api pada busi itu sebetulnya adalah arus listrik yang meloncat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa inti dari sistem pengapian ini bagaimana kita bisa membuat arus listrik itu meloncat pada celah busi. Nah, pada syarat utama untuk celah arus listrik itu bisa melonjak, syaratnya adalah bahwa tegangannya harus besar. Ya, di sini kalau tegangan pengapian itu sekitar 12.000 volt. Ya. Kemudian sementara sumber listriknya adalah dari baterai yang 12 volt. Maka di sini ada suatu komponen yang berfungsi untuk menaikkan tegangan yang kita sebut dengan ignition coil atau coil pengapian. Nah, coil pengapian ini terdiri dari dua buah kumparan, yang satu kita sebut dengan kumparan primer, yang kedua adalah kumparan sekunder. Nah, kemudian komponen-komponen sistem pengapian konvensional ini selain tadi yang sudah saya sebutkan secara sekilas, yaitu ada baterai, ada coil, ada busi, kemudian di sini ada distributor, ya, kemudian di sini ada ignition switch atau kunci kontak, kemudian di sini ada fuse atau sikring. Nah, kemudian di dalam distributor ini juga terdiri dari beberapa komponen. Ya. Yang pertama yang kita sebut dengan platina, walaupun di sini tidak kelihatan, nanti akan saya jelaskan di bagian yang lain. Kemudian di sini ada rotor, kemudian ada distributor cap, ya. Kemudian ada governor advancer, kemudian ada vacuum advancer. Itulah komponen-komponen yang ada di dalam sistem pengapian baterai konvensional pada mobil. Selanjutnya, nah di sini komponen-komponen yang sudah saya sebutkan, ini sekilas ya. Bisa dilihat di sini ada ignition coil, distributor. Yang distributor itu terdiri dari beberapa macam komponen, ada cam juga di sini. Nah, kemudian ada baterai. Nah, ini adalah fungsi dari baterai adalah untuk menyediakan arus tegangan rendah 12 volt. Kemudian di sini ada ignition coil, berfungsi untuk menaikkan tegangan yang diterima baterai menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengapian. Nah, ini syarat dari supaya tegangan pada baterai itu meningkat, digunakan coil pengapian yang tujuannya adalah supaya ketika arus listrik melewati celah busi adalah arus listrik tegangan tinggi, sehingga ketika dia tidak bisa mengalir karena ada celah, maka arus listrik akan meloncat. Loncatan itu menimbulkan percikan api. Nah, kemudian di bagian yang lain di sini ada yang namanya distributor. Tadi di awal sudah saya sebutkan, di dalam distributor itu ada beberapa komponennya. Di sini ada rotor, fungsinya adalah untuk membagi arus. Rotor ini untuk membagi arus. Kenapa harus dibagi? Karena di dalam mobil silinder itu lebih dari satu, ya. Kita anggap contoh 4, maka busi juga jumlahnya ada 4, maka arus itu kita bagi-bagi. Busi mana yang harus dinyalakan dulu? Nah, ini berbeda dengan di sepeda motor. Kalau di sepeda motor itu hanya mempunyai satu silinder, maka tidak ada komponen yang namanya rotor. Nah, kemudian di sini ada distributor cap atau tutup distributor. Nah, tutup distributor itu di sini juga bukan hanya sekedar sebagai penutup, tetapi ini juga di tempat untuk terminalnya kabel tekanan tinggi. Kemudian di sini juga ada terminal-terminal yang dihubungkan ke kabel tekanan tinggi yang menuju ke busi. Kemudian di sini ada breaker point atau biasa orang menyebutnya adalah platina. Fungsinya adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang menuju ke kumparan primer coil pengapian.
Nah, kemudian di sini ada governor W, governor advancer yang tadi dari governor spring, dan kemudian dari sini governor itu fungsinya adalah untuk memajukan sistem pengapian berdasarkan dari putaran mesin atau RPM mesin. Nah, selanjutnya ada namanya cam. Cam di sini adalah sebuah poros yang ada tonjolannya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah tonjolannya ada 4. Kenapa ada 4? Disesuaikan dengan jumlah silinder, biasanya seperti itu. Nah, ketika di sini ada yang namanya rubbing block, kemudian tersentuh dengan tonjolan yang ada di cam, maka platina ini akan membuka. Nah, platina yang membuka dan menutup ini, dia bisa membuka dan menutup, fungsinya seperti saklar. Jadi ketika menutup, dia menghubungkan arus listrik yang menuju ke koil kumparan primer. Ketika terbuka, maka dia memutuskan arus listrik. Nah, ketika memutuskan arus listrik, maka pada koil pengapian akan timbul tegangan tinggi, kemudian dialirkan ke busi melalui kabel tegangan tinggi. Nah, ini kita sebut dengan cam, ya. Kemudian di sini ada namanya breaker point atau platina tadi. Ini masih satu bagian juga di sini antara platina dengan breaker point, itu adalah saling terkait di sini, ya. Ini adalah breaker point, fungsinya adalah untuk memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi magnet listrik, ya. Nah, kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor ini adalah fungsinya sebagai, sebetulnya kalau bahasa sederhananya sebagai pengaman, ya, karena dia berfungsi menyerap loncatan bunga api yang terterima pada breaker point pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan koil sekunder. Jadi dengan adanya kapasitor, ketika platina membuka, arus yang dihasilkan oleh koil pengapian kumparan sekunder, kalau tidak ada kapasitornya, maka dia akan lari ke platina sehingga akan timbul percikan api. Nah, ketika ada dipasang kondensor, maka dia akan mengalir ke kondensor, kemudian disimpan di dalam kondensor. Nah, ini dengan mengalirnya arus listrik ke kondensor, maka percikan api pada celah platina akan minimal bisa dikurangi, sehingga membuat platina itu bisa menjadi lebih awet dan tidak mudah terbakar. Dan juga di sini juga fungsi untuk menaikkan tegangan ke kumparan sekunder. Nah, kemudian ada centrifugal governor advancer. Di sini fungsinya adalah memajukan pengapian sesuai dengan putaran mesin, ya. Ini komponennya seperti ini, ya. Nanti akan lebih jelasnya bagaimana fungsinya, sistem kerjanya centrifugal governor advancer akan kita lihat pada saat kita praktek. Kemudian ada vacuum advancer, berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan beban mesin. Beban mesin itu ketika beban mesin berat, contohnya adalah pada saat menanjak, ya. Kemudian pada saat mau gigi 1 mau jalan, maka beban mesin terasa berat. Di sini pengapiannya juga dimajukan. Jadi maksudnya pengapian dimajukan itu percikan api pada celah busi itu dinyalakan maju atau dipercepat dengan menggunakan komponen-komponen tadi yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada rotor. Rotor ini nanti akan berputar membagi arus listrik, ya, kemudian menyentuh atau menyenggol terminal-terminal yang ada di distributor cap, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan kabel tegangan tinggi menuju ke busi-busi. Nah, ini adalah untuk membagi arus muter seperti itu. Nah, kemudian di sini ada distributor cap. Tadi selain sebagai tutup distributor, juga sebagai tempat untuk kabel tegangan tinggi, ya, kemudian membagikan arus listrik ke kabel-kabel tegangan tinggi. Nah, kemudian ada kabel tegangan tinggi atau high tension car, berfungsi mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Ya. Nah, kenapa kita sebut dengan kabel tegangan tinggi? Karena kabel tersebut akan dilewatin arus dengan tegangan yang sangat tinggi, sekitar 12.000 volt. Nah, ini biasanya kabelnya cukup besar, ya, dan dibuat dengan bahan yang kualitasnya baik sehingga dia tidak mudah rusak. Kemudian busi, ini pasti pernah melihat semua. Nah, di sini busi adalah fungsinya adalah
mengeluarkan arus listrik dengan tinggi menjadi loncatan bunga api melalui elektrodenya. Nah, di sini ada celahnya. Nah, celah ini adalah tempat loncatan arus listrik. Kalau celah ini tidak ada, maka arus listriknya mengalir dengan lancar sehingga malah tidak ada percikan api. Maka ini dibuat celah, yang celahnya itu ada aturannya. Kalau di buku manual book itu, kalau Toyota itu sekitar 0,8 mm. Nah, ini tidak boleh terlalu lebar, juga tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu lebar dikhawatirkan maka arus listrik tidak akan meloncat gitu, karena tidak sanggup ya. Tapi kalau terlalu sempit maka apinya akan kecil, bilah-bilah apinya akan kecil karena pendek celahnya, ya, sehingga menimbulkan pembakaran jadi tidak bagus karena apinya kurang baik. Nah, mungkin itu sekedar sekilas dari sistem pengapian konvensional, baik fungsi, kemudian nama-nama komponennya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kerja dari sistem pengapian tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Tolong dipelajari di rumah baik-baik ya. Video ini kita akan kembali dengan video yang selanjutnya ya, dengan episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don ya Pak ya.